Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail, adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan satu gulung benang polyjeri unit juga, ukuran D18, bisa menggunakan HP nomor 3 dan 4, dengan berat 100 gram, kemudian ada alat ukur, korek api, gunting, jarum tapestri, dan hakpen. Kita nanti menggunakan yang nomor 3 untuk merajut ya. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 54 rantai. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Di sini kita sudah membuat 54 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 3. Setelah selesai dengan kelipatan 3, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 55 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang rantai. Seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di ujung rantai, kita membuat satu rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 9 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-9 akhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-9 akhir, jadinya seperti ini untuk alas yang kita buat. Jika teman-teman lebarnya kurang atau ingin lebih lebar lagi, nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 3. Nah, langsung saja di sini kita membuat pondasi yang pertama seperti biasa. Di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Nah, langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 3 nanti bisa kita ulangi lagi. Dan tadi sudah sekalian aku hitung sambil membuat SC memutar. Untuk pondasi yang pertama totalnya ada 126 SC, jika dibagi 3 sudah genap, tidak ada sisa. Sekarang kita masuk ke pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat
SC di setiap lubang seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di pondasi kedua akhir. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Sekarang kita langsung saja masuk ke motifnya ya. Yang pertama kita slip stitch di lubang SC yang awal. Setelah itu membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC. Kemudian kita skip 2 lubang. Membuat DC. Setelah itu membuat 3 rantai. Kemudian kita membuat 4 DC together di lubang yang ini. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Setelah itu kita skip 2 lubang, membuat DC. Kemudian kita membuat 3 rantai, masuk di lubang yang ini, membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Lanjut, kita skip 2 lubang, membuat DC, membuat 3 rantai, masuk di lubang antar motif yang ini, membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Skip 2 lubang, membuat DC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian motif terakhir baris pertama. Nah, kita skip 2 lubang. Masuk di lubang yang terakhir, membuat DC. Setelah itu membuat 3 rantai. Masuk di lubang yang ini kita membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Setelah itu kita slip stitch di lubang yang ini. Di lubang atasnya 3 rantai. Kita slip stitch. Nah, seperti ini jadinya. Dan untuk motif yang dihasilkan, sekarang kita masuk di baris yang kedua. Kita slip stitch di lubang 3 rantai. Di lubang 3 rantai atasnya motif. Membuat 3 rantai. Nah, di sini kita tambah dengan 1 rantai, jadi total ada 4 rantai. Kemudian kita masuk di lubang rantai kedua membuat SC.
Setelah itu kita lanjut membuat 2 rantai atau 3 rantai juga bisa. Nah, di bagian yang ini kita membuat 4 DC together. Kita pegang dari yang SC yang kita buat tadi. Membuat 4 DC together. Nah, sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Jadinya seperti ini ya. Nanti di bagian motif baris kedua akhir kita slip stitch di SC yang tengah ini. Kita lanjut. Masuk di lubang 3 rantai di motif selanjutnya membuat DC. Setelah itu membuat 3 rantai. Kemudian membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Lalu kita masuk di lubang 3 rantai di motif selanjutnya membuat DC. Lalu membuat 3 rantai. Nah, kita masuk di lubang yang ini membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kemudian masuk di lubang 3 rantai di motif selanjutnya, membuat DC. Kemudian membuat 3 rantai. Masuk di lubang yang ini, membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat DC di lubang 3 rantai selanjutnya. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di akhir baris kedua. Nah, kita nanti bertemu di awal motif baris kedua, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kedua, kita slip stitch di SC yang tengah ini, di motif yang awal. Setelah itu kita slip stitch di lubang 3 rantai, membuat 3 rantai, kita tambah 1 rantai, total ada 4 rantai, masuk di lubang rantai kedua. Dari hakpen membuat SC. Setelah itu membuat 3 rantai atau 2 rantai juga bisa seperti ini. Kita membuat 2 rantai ya. Kemudian kita pegang di bagian SC yang tengah. Membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Setelah itu masuk di lubang 3 rantai selanjutnya membuat DC. Membuat 3 rantai. Lanjut masuk di lubang yang ini membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Masuk di lubang 3 rantai di motif selanjutnya membuat DC.
membuat 3 rantai. Setelah itu membuat 4 DC together di lubang yang ini. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris ketiga, kita slip stitch di bagian SC yang tengah ini. Kemudian kita lanjut di motif baris selanjutnya, kita slip stitch di 2 rantai yang awal. Karena tadi yang tengah kita sudah membuat SC, jadi tinggal membuat 2 rantai, kita slip stitch. Kemudian membuat 3 rantai, kemudian kita tambah dengan 1 rantai, seperti ini. Jadi perbedaan antara 2 rantai dan 3 rantai seperti ini ya. Kurang lebih sama, teman-teman bisa memilih untuk bagian atas, awal motif, 2 rantai atau 3 rantai bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, setelah itu kita sudah membuat 4 rantai, masuk di lubang rantai kedua membuat SC. Nah, membuat 2 rantai, kemudian membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Masuk di 3 rantai yang ini, di motif selanjutnya membuat DC. Membuat 3 rantai. Lalu membuat 4 DC together. Sudah ada 5 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Masuk di lubang 3 rantai di motif selanjutnya. Membuat 3 rantai, kemudian membuat 4 DC together. Nah, sudah masuk atau sudah ada 5 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Membuat DC. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris terakhir, kita slip stitch di SC di motif yang awal, SC yang tengah ini. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat SC memutar. Di setiap lubang 3 rantai kita isi dengan 3 SC. Lanjut di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 3 SC. Lanjut membuat 3 SC.
Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat sebanyak 10 baris. Untuk SC memutarnya, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-10 akhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-10 akhir. Jadinya seperti ini. Kita slip stitch di bagian tepi di baris ke-10 akhir. Nah, seperti ini ya. Sisa benang ini nanti kita putus menggunakan gunting atau korek api. Dan kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Untuk alas seperti ini bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner. Dan untuk bibir tasnya di sini bisa kita pasang resleting ya. Nah, sekarang langsung saja kita akan membuat handle. Untuk badan tas kita simpan terlebih dahulu. Langsung membuat slip knot. Kemudian membuat 5 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita membuat SC di setiap lubang. Membuat 1 rantai. Kita balik membuat SC di setiap lubang lagi. Kemudian masuk di lubang yang terakhir membuat SC. Setelah itu membuat 1 rantai, masuk di lubang front loop dan lubang bawahnya ada 2 serat benang. Membuat SC. Kemudian masuk di lubang front loop dan lubang bawahnya. Membuat SC. Nah, lanjut di lubang front loop dan lubang bawahnya. Jadi masuk di 2 serat benang. Membuat SC. Nah, seperti ini. Lalu membuat 1 rantai, masuk di lubang front loop dan lubang yang bawah, membuat SC, masuk di lubang front loop dan lubang yang bawah, membuat SC, masuk di lubang front loop dan lubang yang bawah, membuat SC. Nah, seperti itu. Lakukan cara yang sama bolak-balik, masuk di 2 serat benang seperti ini membuat SC ya. Nah, kita nanti bertemu di baris yang terakhir. Untuk panjangnya disesuaikan dengan selera teman-teman. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita membuat handle-nya sebanyak 2 ya. Nah, di sini kita sudah membuat handle-nya ada 2 seperti ini. Sisa benangnya ini nanti kita rapikan menggunakan jarum tapestri. Langsung saja. Nah, seperti ini. Kita rapikan di bagian samping.
Nah, untuk yang satunya juga sama ya caranya. Nah, di sini kita langsung saja akan kita pasang di bagian badan tas, di bagian lace-nya ya. Nah, seperti ini. Langsung saja kita siapkan benang warna coklat tua. Di sini kita jahit menggunakan benang warna coklat tua. Nah, seperti ini. Kita ukur terlebih dahulu untuk bibir tasnya. Ada 21 cm. Nah, sisi sebelah kiri kita tandai di 5 cm, kemudian sisi sebelah kanan juga sama 5 cm ya. Kalau nggak gitu kita kasih jarak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 di motif ke-6. Sisi sebelah kanan juga sama 1, 2, 3, 4, 5 di motif ke-6. Nah, seperti itu. Langsung saja kita jahit. Untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini, motifnya sangat cantik sekali dan tadi handle-nya juga sudah kita pasang. Di sini kita menggunakan benang warna coklat tua. Cantik sekali ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.